Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, ini adalah ikan goreng kesukaan Yesus Kristus guys. Ini adalah bukti bahwa Yesus adalah manusia biasa atau seorang nabi yang pernah makan ikan, di mana telah tertulis di Alkitab Kristen di Lukas 24, 41 sampai 43 guys. Nah, jadi perlu kalian ketahui guys bahwa semua nabi-nabi itu mempunyai makanan favorit masing-masing guys. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW yang gemar dengan daging kambing atau daging domba. Tujuan para nabi-nabi itu sama guys, yaitu menyuruh menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Allah, Tuhan pencipta alam semesta, yang tidak perlu makan guys. Jadi kalau ada yang pernah makan, berarti dia bukan Tuhan guys. Oke guys, saya mau makan ikan goreng dulu guys, seperti Yesus guys. Semoga kalian sadar guys. Oke, sepertinya orang ini mau membelokkan iman Kristen, tapi dia kutip Alkitab, dia sendiri tidak paham ya. Ini sangat lucu ya. Orang ini berkata, yang pertama, makanan favorit Yesus itu yaitu ikan goreng. Ikan goreng dari mana coba? Oke. Dalam konteks Lukas 24 ini, Yesus sudah bangkit dari kubur ya, dan dia mau meyakinkan mereka yang berkumpul di situ bahwa itu benar-benar adalah Yesus. Jangan lupa, Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Di sini Yesus menegaskan, dia bukan roh atau hantu. Dia adalah Yesus yang selama ini yang mereka ikut. Cuma setelah bangkit, Yesus mengenakan tubuh manusia baru atau tubuh kebangkitan. Makanya dia minta makan, mau menunjukkan tentang hal itu ya. Di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 46 ya, dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, berkata begini, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng ya. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga." Nah, yang kedua, kalau ada yang pernah makan, dia bukan Tuhan. Nah, orang ini berkata ya, dalam memahami kitab agama lain, lihatlah dalam konteks agama itu. Jangan melihat dari sudut pandang kitab Anda. Memahami Alkitab harus Anda memahami konteksnya. Di dalam Lukas tadi dikatakan, sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini menandakan dia adalah Tuhan. Manusia apakah bisa tiba-tiba ke suatu tempat dan menembus tembok? Ya tentu tidak ya. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Dalam ayat ini jelas Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan menjadi manusia. Apakah bisa? Ya bisa, dia adalah Tuhan. Jika dia manusia 100%, berarti dia makan sama seperti manusia. Dia bisa haus, dia bisa merasakan kedinginan dan lain-lain. Jika dia tidak makan, nah tentu dia bukan manusia. Yesus disalib, mati dan bangkit naik ke surga disaksikan para murid, bukan diam-diam. Apakah manusia bisa terbang begitu saja? Ya tentu tidak. Jadi, tidak usah memelintir Alkitab untuk kepentingan
Anda ya belajar Alkitab dengan baik, banyak referensi bisa dipelajari di Google. Kita mencari informasi-informasi tentang satu konteks di dalam Alkitab ya, walaupun kita susah untuk mempelajari langsung secara keseluruhan, tapi kita bisa belajar satu konteks, misalnya tentang ayat ini, nah kita bisa cari referensi ya. Oke, saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.